Pemirsa, seorang perempuan tewas akibat diperkosa dan dianiaya 3 pria. Pelaku merupakan kekasih korban dan teman-temannya. Inilah kamar kos yang dihuni TM, perempuan berusia 21 tahun yang meninggal akibat diperkosa 3 pria di kawasan Kemayoran, Jakarta. Korban diperkosa bergantian 8 kali oleh 3 pelaku dan dianiaya saat berusaha melakukan perlawanan. Salah satu pelaku adalah kekasih korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit. Naas, nyawa korban tidak tertolong. Motifnya yang jelas, pacar korban atau MPA ini dia dendam karena pacarnya punya cowok lain. Kemudian yang satu lagi temannya pelaku, dia sangat marah karena pernah dikatakan sebagai orang miskin. Setelah dilakukan tes urin, pelaku terbukti mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah buron selama 1 bulan, pembakar mahasiswa di Yogyakarta ditangkap. Hingga kini korban masih mendapat perawatan intensif dari tim medis rumah sakit. Setelah 1 bulan buron, pelaku pembakaran seorang mahasiswa di Yogyakarta berhasil ditangkap. Sebelumnya, polisi sempat kesulitan melakukan penangkapan karena pelaku berpindah-pindah tempat persembunyian. Sementara itu, motif penganiayaan masih diselidiki polisi. Tadi pagi, bahwa pelakunya sudah tertangkap, pelaku utamanya. Itu? Ya, kalau namanya takut ya melarikan diri. Ya, setiap kejahatan yang menyangkut manusia ya pasti kita perhatikan. Apalagi ini kejadian yang jarang terjadi. Modus operandinya ini saya kira nggak pernah terjadi, bawa bensin. Hingga Senin siang, kondisi korban berangsur membaik dan terus mendapatkan penanganan intensif dari tim medis RSUP Sarjito Yogyakarta. Sebelumnya diketahui, korban bernama Dimas dibakar hidup-hidup oleh temannya di dalam kamarnya hingga menderita luka bakar 80%. Saat kejadian, korban meminta tolong keluarganya yang berada di rumah. Setelah api berhasil dipadamkan, korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Polisi menurunkan tim lapor untuk menyelidiki penyebab kebocoran gas beracun akibat pengeboran sumur panas bumi PLTP SMGP di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sementara 21 korban yang dirawat di rumah sakit kondisinya mulai membaik. Pasca insiden kebocoran gas beracun H2S akibat pengeboran sumur panas bumi PLTP SMGP di Mandailing Natal, Sumatera Utara, polisi menurunkan tim Lab 4 untuk menyelidiki penyebab kebocoran. Polisi juga ingin memastikan bahwa udara di sekitar lokasi tak lagi berbahaya. Sementara itu, 21 korban keracunan hingga saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun kondisi para korban sudah mulai membaik. Hanya sebagian saja yang masih merasakan pusing dan sesak nafas. Untuk sementara sudah kita lokalisir dan tim dari perusahaan maupun dari Polda Sumut juga sedang bekerja untuk melakukan investigasi ataupun penyelidikan. Ya, jadi untuk sementara ditahan dulu supaya tidak dia mengeluarkan semburan lagi. Untuk kepastiannya nanti besok dari tenaga tim teknis dari perusahaan yang akan menyampaikan. Selama kurun waktu 2 bulan terakhir, sudah terjadi 2 kali kebocoran gas H2S yang menyebabkan warga di sekitar PLTP mengalami keracunan massal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Kericuan mewarnai kegiatan pembagian paket sembako gratis di Ponorogo, Jawa Timur. Karena masa tak bisa dikendalikan, kegiatan pun dihentikan. Ratusan massa ini berdesakan dan saling dorong saat pembagian paket sembako gratis di depan Pasar Legi Ponorogo Senin siang. Kegiatan ini adalah pembagian paket sembako gratis oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk para tukang beca dan buruh gendong Pasar Legi.
Gubernur Kofifa yang turun langsung ke lokasi sempat membagikan paket kepada para tukang becak. Sementara itu kericuan terjadi karena sejumlah pedagang dan pengunjung pasar yang bukan buruh gendong ikut antri untuk mendapatkan paket sembako gratis. Gubernur sendiri sempat ikut menenangkan massa dan memastikan semua kebagian. Namun karena massa tak bisa ditertibkan, pembagian paket sembako untuk buruh gendong dihentikan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, seorang ibu hamil di Batu Bara, Sumatera Utara punya ngidam yang unik, yaitu ngotot minta dibonceng naik sepeda motor keliling desa oleh Bupati. Bupati pun mengalbukannya meskipun sebelumnya menolak, takut suami sang ibu marah. Wulan Ramadhani tiba-tiba mendatangi Bupati Batu Bara Zahir yang tengah safari Ramadan di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Batu Bara, Sumatera Utara. Ia mengaku tengah hamil anak kedua dan ngidam ingin dibonceng Bupati dengan sepeda motor miliknya. Gayung pun bersambut, sang Bupati mengabulkan permintaan Wulan. Wulan mengaku sejak usia 4 bulan kehamilan anak keduanya, ia sudah ngidam ingin dibonceng Bupati. Keinginan Wulan pun terkabul pada usia kehamilan 8 bulan. Saya ingin dibonceng sama Bapak Bupati, Bapak Jahir. Pas saja Bapak Jahir datang, disitulah saya nekat bertemu dengan Bapak Jahir. Paslah saya ingin digonceng dengan Bapak Jahir. Responnya pula Bapak Jahir mau bonceng saya. Perasaan aku senang lah Pak. Ngidam itu orang hamil tapi punya keinginan. Syukur saya ngidamnya Pak Jahir gonceng naik sepeda motor. Kalau ngidamnya suruh di gendong, wah mana tahan Pak Jahir gendongnya gitu kan. Nah, syukur aja dia ngidamnya. Untung dia nggak terlalu besar kayak ibu ini. Kalau kayak ibu ini kan agak kerja keras juga ini. Sementara itu, Bupati Zahir sempat enggan mengabulkan keinginan Wulan lantaran suaminya marah. Namun, Wulan tetap ngotot dan mengatakan bahwa dirinya sudah meminta izin dari Rizky Wahyudi selaku suaminya. Dari Batu Bara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau lokasi sirkuit Formula E di Ancol. Peninjauan tersebut didampingi langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyelenggaraan balapan internasional Formula E semakin dekat. Pengaspalan lintasan sirkuit di kawasan Ancol sudah rampung dikerjakan. Kini, tim teknis tengah bekerja untuk membangun fasilitas pendukung. Untuk memastikan kesiapannya, Presiden Joko Widodo meninjau langsung ke Jakarta International E-Prix Circuit. Dalam kunjungan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Jokowi untuk melihat pembangunan sirkuit sepanjang 2,5 km dan memiliki 18 tikungan ini. Balapannya sudah siap, kemudian mungkin yang tinggal dikejar pedok dan untuk grandstand-nya kira masih ada waktu nanti habis Lebaran, dan ya kita harapkan nanti di awal Juni kita bisa melihat balapannya. Untuk tracknya sudah 100% selesai. Sekarang yang sedang dalam proses pembangunan adalah disampaikan Pak Presiden, pedok, grandstand, kemudian juga pagar. Nanti di atas beton-beton ini akan ada pagar yang itu untuk pelindung. Nah, itu semua yang nanti akan dikerjakan sama persiapan untuk fasilitas bagi tamu-tamu yang menggunakan mall di sebelah ini. Jika mengikuti jadwal dari Federasi Ajang Balap Mobil Listrik Formula E, uji coba akan berlangsung pada Mei 2022 nanti. Meski demikian, pembangunan proyek ini bukan tanpa kendala. Gubernur Anies sempat menghadapi penolakan dari sejumlah anggota DPRD karena dianggap merugikan daerah senilai 106 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Indonesia dikenal dengan pesona pariwisatanya yang sangat indah, mulai dari Sabang hingga Merauke. Potensi ini juga akan didukung dengan sumber daya manusianya yang mumpuni di bidang pariwisata dan wirausaha.
Indonesia dikenal dengan pesona pariwisatanya yang sangat indah dan membuat Indonesia menjadi tempat wisata yang selalu dikunjungi oleh para wisatawan. Selain kekayaan alam, hal ini juga didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itu, Politeknik Pariwisata NHI Bandung terjun langsung untuk melahirkan pelaku-pelaku usaha di bidang pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan 100% lulusan dari mahasiswa Politeknik Pariwisata atau Poltekpar terserap di industri pariwisata tanah air. Hampir 30% lulusan Poltekpar berhasil menjadi wirausaha. Jadi tunggu apa lagi? Jadilah pribadi yang berkualitas di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Daftar sekarang dan cari tahu. Caranya dengan menghubungi Poltekpar terdekat di kotamu. Cari kerja, kuliah di Poltekpar aja. Politeknik Pariwisata NHI Bandung di bawah Menparekraf sudah berusia 60 tahun dan telah meluluskan 26.000 mahasiswanya. 70% lulusan Poltekpar NHI Bandung juga sudah terserap di sektor pariwisata seluruh dunia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Puluhan siswa sebuah sekolah di Sidoarjo, Jawa Timur melakukan aksi sosial membagikan sembako dengan sistem drive-thru. Penerima sembako bisa langsung menerima sembako tanpa harus turun dari kendaraan untuk mengambilnya. Pembagian sembako di Sekolah Al-Muslim di kawasan Wandung Asih, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur dilakukan dengan cara menggunakan sistem drive-thru. Sistem ini dilakukan agar penerima sembako bisa langsung menerima sembako tanpa harus turun dari kendaraan untuk menghindari kerumunan. Mereka hanya mengendarai motor dan melintas di depan panitia untuk kemudian menerima paket sembako yang telah disiapkan. Lebih dari 1.000 paket sembako yang berisi paket minyak goreng, beras, gula, dan sejumlah barang sembako lainnya ini hasil urunan dari para siswa. Tujuan diadakannya bakti sosial ini mungkin bisa buat membantu orang-orang yang membutuhkan, lebih utamanya buat kayak kaum duafa atau anak yatim. Tetap pakai drive-thru gini alasannya karena kita kan masih masa pandemi. Jadi walaupun masa pandemi kita tetap semangat untuk berbagi sesama. Selain bisa menghindari terjadinya kerumunan, pembagian sembako dengan sistem drive-thru ini tidak membutuhkan waktu lama sehingga penerima sembako bisa langsung meninggalkan lokasi tanpa harus bergerombol. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Jelang Lebaran, salah satu yayasan sosial di Pantai Kuta, Bali menggelar layanan potong rambut gratis. Hal ini pun menarik puluhan warga sekitar, terlebih yang menginginkan tampilan baru saat silaturahmi Idul Fitri. Puluhan warga rela antri untuk mendapat layanan potong rambut gratis yang digelar salah satu yayasan sosial di pinggir Pantai Kuta, Badung, Bali. 6 orang pencukur rambut diterjunkan untuk melayani membludaknya permintaan warga setelah mengambil nomor antrian. Meski harus melayani puluhan warga dalam tempo 2 jam, setiap pencukur rambut tampak cekatan memainkan mesin cukurnya hingga memperhatikan detail setiap sisi rambut yang akan dipangkas. Bahkan para pencukur rambut berupaya membentuk model rambut kekinian menyesuaikan dengan bentuk wajah dan jenis rambut. Tingginya antusias warga untuk menikmati layanan potong rambut gratis ini membuat pencukur rambut berhasil merapikan penampilan 80 orang dalam waktu 2 jam. Seperti itu, saya juga antusias lah ikut mengikuti acara seperti ini dan senang juga sekalian buat siap-siap untuk mudik ke kampung biar kelihatan rapi dan lebih ganteng kan udah lama nggak pulang kampung. Mereka senang ya karena dengan acara ini dia bisa merapikan rambut. Kalau mereka nanti ketemu keluarga rambutnya sudah rapi gitu ya. Bukan hanya bagian rambut yang dipangkas, para pencukur rambut juga merapikan bagian kubis atau jenggot sesuai permintaan warga. Layanan ini juga tak hanya didominasi oleh laki-laki beragam umur, tapi juga puluhan ibu-ibu yang ingin menyempurnakan penampilannya jelang mudik Lebaran. Dari Badung, Bali, Agus Alit, iNews melaporkan.
Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Qomas mendukung Erick Thohir dalam Pilpres mendatang. Dukungan tersebut disampaikan dalam Harlah ke-88 GP Ansor. Dukungan dalam gelaran Pilpres 2024 untuk Menteri BUMN Erick Thohir kembali hadir. Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yakut Khalil Qomas. Selaku Ketua Umum GP Ansor, Gus Yakut memberi sinyal kuat dukungan terhadap Erick Thohir dalam kontestasi demokrasi 5 tahun tersebut. Dukungan untuk Erick disampaikan dalam tasyakuran Harlah ke-88 GP Ansor minggu kemarin. Sahabat Erick Thohir sedang meniti perjuangan menuju puncak pengabdiannya. Artinya apa? Silahkan dimaknai sendiri. Itu artinya apa? Sebagai Ketua Umum, saya memerintahkan kepada seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna untuk menyerahkan punggungnya, memberikan pundaknya sebagai pancatan untuk menanjak kader terbaik kita, agar ketika di atas, sahabat terbaik kita ini mampu mengangkat sahabat-sahabat yang lain yang masih di bawah. Lebih lanjut, Gus Yakut menegaskan bahwa sudah menjadi kewajiban dari GP Ansor mendukung kadernya untuk menjadi salah satu calon pemimpin di negeri sendiri. Menjelang Lebaran, para petani tebu di Jawa Tengah berbagi sembako kepada yang membutuhkan. Pembagian dilakukan secara door-to-door. Petani tebu berbagi sembako kepada lansia di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah. Selain sembako, petani juga memberikan santunan kepada anak yatim. Petebu se-Jawa Tengah ini juga mendeklarasikan diri untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mereka yakin Ganjar kelak akan memperjuangkan hak dan kesejahteraan petani tebu. Sementara di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, ratusan relawan yang tergabung dalam Semeton Sandi NTB mendukung Sandiaga menjadi presiden di 2024. Mereka ingin sosok pemimpin yang pro UMKM dan bisa menciptakan lapangan kerja. Mereka yakin jika Sandi dapat memajukan UMKM di Indonesia. Semeton Sandi NTB yang tergabung dalam Kemandirian ekonomi pesantren di Indonesia terus didorong. Kemandirian ini akan mendorong santri memiliki jiwa wirausaha. Dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi pesantren, Menparekraf Sandiaga Uno mendatangi Yayasan Pondok Pesantren Sekolah Alam Tunas Mulia, Sumur Batu, Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Program Juragan Lele Lalap ini menyasar wali murid dan santri pondok pesantren yang berada di Kampung Cisalak melalui budidaya ikan dalam ember atau budik damber yang bekerja sama dengan Rumah Siap Kerja dan Rumah Sandi Uno Indonesia dalam membangkitkan perekonomian pasca pandemi. Sandiaga juga memberikan 200 unit ember budidaya ikan lele, 10.000 benih ikan lele, dan 1.600 lubang tanam kangkung. Juragan Lele Lalap ini adalah untuk memberdayakan masyarakat dengan kegiatan ekonomi agar kebangkitan ekonomi kita pasca pandemi bisa segera menghasilkan pendapatan peningkatan penghasilan. Program ini juga memberikan pelatihan dan pendampingan hingga masa panen pertama. Diharapkan kegiatan ini bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Jelang Lebaran, pusat perbelanjaan dipadati pengunjung. Setelah vakum karena pandemi, pameran kuliner hingga fashion digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Setelah vakum karena pandemi, Festival Pameran Tahunan Big Bang Jakarta 2022 kembali digelar di G-Expo Kemayoran. Pameran tahunan ini kembali menyuguhkan beragam pameran mulai dari kuliner, fashion, parade Ramadan hingga konser musik. Pameran yang digelar selama 17 hari mulai 22 April hingga 8 Mei 2022 disambut antusias masyarakat khususnya para pemburu diskon. Temanya tahun ini Ramadan dan Idul Fitri. Di tahun-tahun sebelumnya itu konsepnya cuci gudang akhir tahun yang kita manfaatkan kepada semua industri
untuk membuang barangnya atau menjual cuci gudang barangnya di akhir tahun di clearance sale. Jika Anda ingin ke acara ini, Anda harus datang lebih awal agar terhindar dari antrian. Dari Jakarta, Ayu Jelita, Bayu Lela, Galih Bagas, iNews melaporkan. Kebakaran melalap fasilitas penyimpanan minyak di Briansk, Rusia Barat. Informasi akan hadir usai jeda berikut.